Penduduk Jepang terkenal sebagai orang-orang yang pandai mengatur uang, dan memang budaya Jepang itu menekankan menggunakan uang mereka buat membeli kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan saja, dan gak terlalu terpengaruh buat beli barang-barang mewah secara berlebihan. Nah, enaknya ngomong, orang Jepang ini fokus pembelanjaannya itu hanya untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan sesuai dengan kemampuannya. Lalu mengapa mereka ini gak milih buat punya rumah mewah, beli barang-barang branded, atau segala macamnya? Jadi jawabannya, orang Jepang itu punya filosofi keuangannya sendiri, yaitu filosofi Kakeibo. Kakeibo ini juga sederhana dan mudah buat dipraktekkan. Kalau kamu mau tahu sejarah Kakeibo, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Saya nggak bakal jelasin, karena videonya pasti bakalan panjang. Biar kamu ngerti caranya, tonton videonya sampai akhir. Tips Kakeibo Jepang. Buat nerapin prinsip ini, saya minta ke kamu, siapkan kertas dan pulpen buat mencatat langkah demi langkahnya. Oke, kalau udah, mari kita mulai. Langkah yang pertama, tulislah tujuan atau targetmu buat bulan ini. Sebagai contoh, buat punya uang lebih, kamu itu nabung, buat dana darurat, dan sebagainya. Langkah yang kedua, tanyakan 4 pertanyaan ini pada dirimu sendiri. Nomor 1, berapa banyak uang yang kamu punya sekarang? Yang kedua, berapa banyak uang yang rencananya mau kamu simpan? Yang ketiga, berapa banyak uang yang akan kamu habiskan? Yang keempat, gimana caranya kamu bisa lebih baik dari sebelumnya? Jadi, tulislah jawaban ini di buku catatan yang kamu punya dengan sejujur-jujurnya. Dan pastikan jawabanmu ini benar-benar kamu pahami. Langkah yang ketiga, fokus ke rencana pengeluaran kamu yang ada di 2 halaman berikut. Di halaman pertama, isi semua sumber pendapatan yang kamu punya dan juga berapa banyak hasil yang kamu dapatkan. Oh ya, di halaman pertama ini fokusnya bukan omset atau pendapatan kotormu ya, tapi di sini adalah hasil dari pendapatan bersihmu setelah dihitung dari pajak, modal, dan potongan-potongan lainnya. Selanjutnya di halaman yang kedua, tulislah semua pengeluaran tetapmu tiap bulannya. Pengeluaran tetap itu contohnya gimana, Mas? Pengeluaran tetap itu contohnya adalah bayaran sewa, kredit barang, kredit mobil, asuransi, cicilan, dan lain-lain. Dan semua tagihan lain yang biayanya nggak berubah-ubah. Nah, setelah yang ini kamu selesaikan, baru kamu hitung berapa banyak uang yang bisa kamu gunakan. Di halaman kedua ini juga masih ada 3 langkah yang harus kamu lakukan lagi. Langkah yang pertama, tulislah berapa banyak uang yang kamu mau simpan bulan ini. Nah, saya sarankan simpanlah uang sesuai dengan gajimu dulu. Jangan sampai kamu itu nabung di luar kemampuanmu, yang pada akhirnya kamu terlalu memaksakan diri buat menabung. Jadi tetapkan rencana tabungan yang lebih realistis dulu. Langkah yang kedua, berapa banyak uang yang boleh kamu habiskan buat 1 minggu ini? Jadi cara menghitungnya gimana, Mas? Nah, berikut caranya. Kurangi pengeluaran tetap dan tujuanmu menabung dari pendapatanmu. Terus kalau udah dapat angkanya, udah dapat nominalnya, bagi dengan jumlah minggu sampai kamu bisa gajian berikutnya. Dengan ini, kamu akan dapat jumlah uang yang boleh kamu habisin setiap minggunya. Lalu yang ketiga, tulislah catatan atau pengingat buat mencapai target tabungan kamu. Pengingat ini fungsinya buat membantu menguatkan niatmu supaya uangmu nggak habis buat hal yang sia-sia atau kesenangan belaka. Kan tujuanmu pengen supaya kamu nggak boros dan uangmu bisa kamu alokasikan buat hal yang lebih bermanfaat. Setelah semua itu lancar kamu lakuin, dalam ajaran Kakeibo ini ada juga beberapa hal yang harus kamu renungkan. Nomor 1, apakah target tabunganmu dalam bulan ini tercapai dan memuaskan hasilnya? Yang kedua, apakah kamu menemukan cara-cara yang sesuai supaya bisa menghemat? Yang ketiga, pada hal apa kamu bisa kalap ngeluarin terlalu banyak uang? Kemudian yang keempat, apa yang bakal kamu ubah di bulan depan buat lebih baik? Nah, jawab itu semua sebagai renungan. Seandainya kamu memang melakukan kesalahan dalam prinsip ini, ya nggak usah sedih. Terus perbaiki dirimu buat kedepannya, supaya kamu lebih lihai lagi dalam mengatur keuanganmu ke depannya. Belajarlah dari kesalahanmu sebelum-sebelumnya. Nah, udah selesai, saya jelaskan semuanya. Kalau penjelasan ini kurang jelas, ada kritik, tambahan, dan saran, silahkan tulis di kolom komentarmu. Semoga bermanfaat.